Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah fikih Dr. Ahmad Muradi MA dan juga teman-teman yang saya hormati. Alhamdulillah, kami dari kelompok terakhir insyaallah hari ini akan membawakan tema atau pembahasan fikih tentang warisan dan pembagiannya. Selanjutnya, dan juga saya beranggotakan berdua, saya sendiri Abdurrahman dan juga bersama Hafsah Sarah Az-Zahra. Ya, alhamdulillah, pertama pengertian dan juga langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya Hafsah Sarah. Waktu dan tempat kepadanya kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu pengertian KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata waris sendiri ini berarti orang yang berhak menerima harta pusaka atau harta waris dari orang yang telah meninggal. Sedangkan waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal, serta akibatnya bagi para ahli waris. Mengatur berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud ini adalah yaitu berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ayat Bukhari. Penjelasan dalam hadis ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap ahli waris berhak atas bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu hukum membagi harta waris. Saling waris-mewarisi antara muslim hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan supaya pembagian warisan dimulai dari ashabul furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan jatah tertentu. Setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, atau seperenam. Kemudian, jika ada sisa, maka akan diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat. Selanjutnya yaitu rukun mempusakai. Adapun rukun waris yang harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan, yaitu rukun waris dalam kewarisan diketahui ada 3 macam. Yang pertama yaitu muwaris, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang mewaris itu menurut ulama dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, mati hakiki atau mati sejati, yaitu matinya mewaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim, dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh banyak orang dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat
bukti yang jelas dan nyata. Kemudian yang kedua, mati hukmi, yaitu mati menurut putusan hakim atau yuridis, yaitu suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Kemudian yang ketiga yaitu mati takdiri atau mati menurut dugaan, adalah sebuah kematian berdasarkan dugaan yang sangat kuat. Misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya. Kemudian yang kedua yaitu waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah atau nasab, hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalkan waris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup, termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan. Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi. Kemudian yang ketiga yaitu al-mauruj, segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan, baik berupa harta ataupun yang termasuk dalam kategori warisan. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada Abdurrahman. Ya, selanjutnya menggugur hak waris. Menggugur hak waris seseorang maksudnya adalah kondisi yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, nggak dapat harta waris atau nggak bisa mewarisi. Dalam hal ini ada tiga. Yang pertama, budak. Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Bab, segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung adalah milik tuannya. Budak nggak bisa mewarisi atau dapat warisan dari tuannya. Terus pembunuh, apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya anak membunuh orang tuanya karena pengen buru-buru dapat warisan, anak kagak sabaran akhirnya ngebunuh orang tuanya, maka agak berhak dia mendapatkan warisan seorang anak tersebut. Terus perbedaan agama, seorang muslim nggak bisa mewarisi ataupun diwarisi oleh seorang non-muslim apapun agamanya. Seorang muslim juga nggak bisa dapat harta warisan dari kayak dia punya saudara, dia punya orang tuanya murtad, naudzubillah min zalik. Nah, dia nggak bisa mewarisi hartanya. Selanjutnya, nah ini ahli waris yang mendapatkan harta warisan. Dari pihak laki-laki ada 10, dari pihak perempuan ada 7. Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada 10, yaitu pertama anak laki-laki, terus cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek dan terus ke atas, kakek punya bapak. Terus yang kelima saudara laki-laki segandung, ya, abang ataupun adik. Saudara laki-laki dari ayah, ya, atau bisa jadi beda emak, jadi satu ayah. 7 paman, orang tua kita punya saudara. 8 anak laki-laki dari si paman. Terus 9 suami, kalau yang meninggal istri, suami. Tuan laki-laki yang memerdekakan budaknya. Budak terus dimerdekakan oleh tuannya. Nah, dia bisa juga dapat warisan dari si tuannya karena sudah dimerdekakan.
Sedangkan dari perempuan ada 7 ahli waris, yaitu anak perempuan. Terus anak perempuan dari laki-laki, cucu. 3 ibu, yang keempat nenek, kelima saudara perempuan, yang keenam istri, yang ketujuh tuan wanita yang merdekakan budak. Tadi sama seperti yang tadi. Terus ada 5 juga ya, sebelum hijab dan mahjub ada 5, yang mana ahli waris ini nggak pernah gugur dapetin hak warisnya. Suami, istri, ibu, ayah, dan juga anak yang langsung dari pewarisnya. Selanjutnya, nah hijab dan mahjub. Hijab menurut bahasa adalah tutup atau mencegah. Sedangkan menurut istilah ulama ahli faraid, ilmu waris, hijab berarti tidak bisanya seseorang mendapatkan warisan yang sebenarnya. Bisa mendapatkannya. Dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit. Harusnya dia bisa dapat karena ada penghalang, ada hijabnya, maka nggak jadi dapat. Ya, tercegah dia. Karena ada yang lebih dekat. Dengan pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa hijab ini tercegah seorang dari mendapatkan warisan, bukan karena adanya sebab-sebab yang menghalanginya mendapatkan warisan, namun dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat posisinya dengan si mayit. Contoh kayak kakek nggak bisa dapat waris karena masih ada bapaknya si pewaris. Terus kayak cucu juga nggak bisa dapat karena anaknya juga masih ada. Entar dulu. Nah, jadi sungguhnya ahli waris yang terhalang itu disebutnya mahjub. Seorang ahli waris yang terhalang mahjub, hijab dia yang penghalangnya. Ini memiliki hak untuk mendapatkan harta waris si mayit, hanya saja karena ada ahli waris yang lebih dekat ke mayit daripada dirinya, maka ia terhalang haknya untuk mendapatkan warisan tersebut. Bila orang yang terhalang ini disebut dengan mahjub, orangnya terhalang dari mendapatkan waris disebut mahjub. Lanjutnya. Mana nih? Nah, ini dia nih yang agak ribet. Cara membagi waris. Hukum pembagian waris menurut Islam telah diatur dalam Al-Quran surat An-Nisa. Sebutkan jika terdapat 6 tipe persentase pembagian harta waris, di mana terdapat pihak yang memperoleh dan 6. Jadi ada yang dapat 1/2 setengah bagian, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan satu ayah. Jadi sebagian tuh misalkan si mayit punya harta 1 miliar, gitu. Nah, sebagian ini setengah daripada 1 miliar dibagi. Nah, dia dapatnya 500 juta gitu setengahnya. Terus apa nih? Seperempat bagian, 1/4 bagian, yaitu istri. Terus ketika suaminya yang meninggal tidak punya anak atau cucu, ataupun cucu, baik anak laki-laki maupun perempuan. Istri dapat 1/4 kalau dia kagak punya anak. Kalau punya anak jadinya 1/8. Nah, yang di bawah tuh 1/8. Ya, 1/8 bagian, yaitu istri. Itu yang tadi yang istrinya, tapi dia punya anak gitu. Jadi bagiannya 1/8. Kalau nggak punya anak 1/4. Banyakan dikit. Jika istrinya lebih dari 1, maka mereka berbagi bagian tersebut. Kalau dia punya istri 2, 3, 4, ya, dibagi-bagi dah tuh. 1/8. Mana gini? 2/3 bagian. 2 orang anak perempuan kandung atau lebih
Atau dua putrinya, dua putrinya, putra, cucu perempuan atau lebih, dua saudari kandung atau lebih, dua saudari saya atau lebih. Dapat 2/3 bagian. Dia punya anak 2 atau lebih. Dapat 2/3. Terus 1/3, sepertiga bagian, yaitu ibu, 2 orang atau lebih saudara-saudari seibu, saudara kita seibu, itu dapat sepertiga, dan juga kakek dapat sepertiga. Dapat 1/6 bagian yaitu nenek dapat 1/6. Nenek juga kalau masih ada ibu aku dapat. Tapi kalau udah nggak ada ibu, nenek dapat 1/6 bagian. Lanjutnya, oh udah. Ya, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin agak sedikit belum jelas, belum terang. Jika teman-teman mau menanya atau ada yang belum jelas, boleh ditanyain. Silakan. Ya, boleh teman-teman yang nanya kali. Kalau ada yang bingung, kita juga masih bingung ini. Ya, boleh. Ini ada yang nanya dari Nana Sofa dan juga Rizko. Siapa yang mau duluan nih? Ya, boleh. Saudari Hana, silakan. Oke, baik.
Terima kasih atas kesempatannya, Abdurrahman. Saya izin bertanya. Tadi kan hukum waris itu kita itu nggak bakal dapat waris kalau terhalang agama ya. Tadi beda agama itu nggak dapat waris ya. Kalau misalnya sebaliknya gitu, eh misal kita ada kakek yang non-Islam, lalu meninggal kan, terus kita dapat bagian warisnya gitu. Sedangkan agama mereka kan nggak ada hukum waris seperti kita. Apa kita masih bisa dapat atau gimana? Atau haram hukumnya gitu? Dapat waris dari keluarga yang meninggal, yang non-Islam. Itu aja sih, Abdur. Oke, terima kasih Saudari Hana. Mungkin bisa langsung kita jawab ya. Kalau kita punya, misalkan tadi pertanyaannya punya kakek, kakek ini non-Muslim, terus mewarisi daripada anaknya atau cucunya. Kalau mewarisi, hukumnya emang kagak boleh. Kita menerima waris juga dari non-Muslim. Keluarga kita yang dari non-Muslim. Ya, kalau bisa diakalinnya kakek kita seandainya kalau bisa ngomong hibah atau hadiah, masih bisa kita terima. Tapi kalau kita menerima hadiah atau hibah dari non-Muslim, nggak apa-apa. Tapi kalau menerima waris, hukumnya kalau udah diwarisin, kagak bisa menerima waris dari inian beda agama. Tahu kita begitu. Bisa ini dipahami kagak? Oke, makasih Abdur. Iya, sama-sama Hana Sofa. Selanjutnya dari ada nanya nih, ada lagi. Ya, Rizko dulu dah. Rizko Putra Atorik, silakan. Oke, syukran sebelumnya kepada pemateri atas materinya yang telah dijelaskan. Izin bertanya mengenai warisan ini. Kalau misalnya di dalam studi kasus misalnya ada orang tua yang nauzubillah min zalik ya, itu meninggalkan hutang yang sangat banyak gitu. Tetapi di satu sisi harus bagi warisan dengan bagi warisan yang tidak bisa ditunda berdasarkan hadis yang saya ketahui bahwasannya tidak ada beberapa hal yang kita tidak bisa tunda yaitu masalah waris. Ya. Yang jadi pertanyaan itu kewajiban seorang ahli waris itu, yang maksudnya ahli waris itu maksudnya yang anaknya atau istrinya itu kewajibannya bayar utang mewaris atau orang yang meninggal tersebut atau membagi warisan itu. Sama satu lagi ya, kalau misalnya yang tadi itu pertanyaan Hana ya, yang misalnya ada keluarga nonis gitu yang masih tetap ngotot gitu, pokoknya pokoknya harus dapat warisan gitu, dan gak mau gitu kalau misalnya disebutnya tuh hibah gitu, itu gimana solusinya ya? Itu aja pertanyaan dari Ana, syukran. Syukran, terima kasih Akhi Rizko Putra. Tadi pertanyaannya ada dua ya. Banyak amat yang dua. Yang pertama, tadi jikalau si mayit meninggal dunia terus dia masih punya utang, apakah langsung bisa dibagi waris apa lunasin utang dulu begitu. Iya, sebelumnya kita lupa tadi jelasin bahwasanya ketika si mayit nih sebelum mengeluarkan harta waris, maka hak buat mayit
hak untuk mengeluarkan hak mayitnya. Sebelum dibagi-bagikan harta warisnya, yang pertama bisa digunakan pertama sebelum dibagikan harta waris, maka wajib juga untuk yang pertama duit peninggalan si mayit atau harta peninggalan si mayit dipakai dulu buat zakat. Seandainya kalau zakat dia udah sampai dia punya wajib mengeluarkan zakat, maka dipakai dulu buat mengeluarkan zakat buat si pewarisnya. Hak-hak si mayit. Nah, terus buat pengurusan jenazah juga itu pakai harta peninggalan si mayit, kayak ngurusin kuburannya, bayar kuburan, terus nggak buat gali kubur begitu, tukang gali kuburnya. Nah, itu harus dikeluarin dari harta mayit. Jadi sebelum dibagi-bagikan tuh keluarin dulu tuh buat cucuan tuh harta-harta si mayitnya. Nah, terus satu lagi hutang juga. Jadi kalau si mayit punya hutang, lunasin dulu hutangnya. Nah, kalau masih ada sisanya baru dibagiin buat ahli warisnya. Nah, terus kalau si mayit punya wasiat juga, wasiat eh, beda sama si kalau wasiat beda sama harta waris. Kalau si mayit wasiat, nah anak masih segini ya udah berarti inian wasiat si mayit dilaksanakan sama ahli waris. Kayak si mayit wasiat, ntar harta saya bikinin ya bikin rumah tahfiz, bikinin masjid, bikinin musola. Nah, itu keluarin dulu wasiatnya, baru sisanya dibuat ahli waris, baru dibagi-bagi dengan ahli waris. Nah, itu yang pertama. Gimana Putra, bisa di ini? Bisa, paham bang. Keren. Afwan. Yang kedua, banyak lagi si Putra yang kedua. Tadi apa ya? Gimana tadi? Oh, Itu kalau misalnya keluarga Nonis tetap ngotot gitu, tetap ngotot minta warisan dan nggak mau disebut hibah itu gimana solusinya ya? aduh. Padahal kita udah jelasin secara baik-baik gitu. Nah, kalau agak paham juga bagaimana jelasinnya? Emang di dia kan masa di agama di luar Islam mungkin nggak ada waris mewaris gitu ya. Kalau agak paham ngotot begitu, nah kita ngotot balik aja. Daripada inian makan apa harta yang bukan ini kita gitu kan. Ntar sama Ustadz Murad kali lebih inian Torik lebih jelasnya. Kalau kita mah kalau kata saya mah ngotot balik aja gitu. Oke, syukran. Ya, terima kasih Akhi Torik atas pertanyaannya. Satu lagi dari ini saudari Lutfiah Fadli. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih juga kepada kelompok yang telah presentasi. Izin bertanya ya. Tadi sebenarnya udah dijelasin juga sih secara singkat mengenai wasiat dan eh, warisan gitu. Pengen nanya mengenai wasiat dan warisan. Kalau misalnya ada orang meninggal, dia meninggalkan wasiat gitu. Tapi hartanya itu cuman cukup buat eh, wasiatnya aja gitu. Kalau buat warisan, pembagian warisan itu dia hartanya nggak cukup. Nah itu gimana ya? Apakah yang didahului itu wasiatnya atau warisannya gitu? Kalau hartanya cuman cukup buat wasiat. Itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya untuk saudari Fatimah Herma. Jadi pertanyaannya kalau seandainya duitnya apa pas-pasan gitu kan, ada peninggalannya, apa dibagi waris, apa di inian ya, apa dilaksanain wasiatnya begitu ya? Iya bukan? Iya benar. Iya tadi, eh, kalau bisa kita langsung jawab.
seandainya duitnya pas-pasan gitu ya, bisa cuman buat pelunasan laksanain wasiat atau pelunasan hutang begitu, maka lebih didahulukan begitu untuk wasiat dan juga pelunasan hutang. Pas tahu kita begitu. Mungkin ada pendapat yang lain, kita kurang ini dah. Kita lebih didahului dulu harta peninggalan si mayit buat pelunasan hutang dan juga buat wasiat. Nah emang biasanya keluarga ngotot juga itu, maksudnya agak lah waris dulu waris gitu. Ya mungkin kita lebih jelas kali mau Ustadz Murad. Kalau setahu kita lebih didahulukan dulu untuk pelunasan hutang dan juga wasiat. Begitu Lutfia. Gimana? Ya, terima kasih atas jawabannya. Afwan. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada yang nanya, udah tadi ada 3 penanya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh guru Abdur, kita. izin nanya boleh nggak? Izin nanya, maaf sudah. Iya, Ya, boleh. boleh. Boleh ya. Jadi Ya. gini, ada kasus nih. Ada 3 saudara, 2 laki-laki, 1 perempuan. Nah, dibagilah nih harta warisan ke 3 saudara tersebut, dibagi rata gitu sesuai dengan kadarnya. Nah, akan tetapi istri dari salah satu kakak laki-lakinya ini tuh merasa kalau bagian warisan yang didapatkan oleh suaminya ini kayak nggak seimbang gitu, nggak sesuai. Mungkin bisa dibilang jumlahnya itu lebih sedikit tuh dibandingkan yang lain. Mungkin bisa dibilang tuh istrinya menganggap kalau bagian kakaknya ini tuh bagian adik dari kakak laki-lakinya ini lebih besar jumlahnya dari si yang suami dapat. Yang jadi pertanyaan adalah dari situlah timbullah nih perpecahan kayak hubungannya nggak baik nih antara kakak laki-laki yang pertama dengan adik perempuannya. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah ya si adik perempuan ini wajib wajib untuk memberikan bagian warisannya ini ke kakak laki-lakinya agar hubungan tersebut itu bisa membaik gitu. Jelas nggak pertanyaannya, Abdur? Kalau nggak jelas, saya ulangi lagi. Boleh diulangi lagi, kita Ya, agak pelan kali ya. iya, oke. Jadi ada 3 saudara. 2 laki-laki nih, kakak pertama, kakak kedua tuh laki-laki. Terus yang terakhir adik perempuannya. Nah, kemudian setelah dibagi nih, ya, Ini cewek cowok ini. 2 laki-laki, kakak pertama, kakak kedua laki-laki, yang ketiga adik perempuan. Ya, dia nggak punya Ya. anak nih. Nggak punya Hah? anak, ini nggak punya ibu, nggak punya kakek. Punya, maksudnya, jadi kan orang tua dari 3 saudara ini meninggal. Ya, nah terus dibagilah harta warisannya ke mereka bertiga ini. Oh, yang meninggal sih iniannya nih. Neneknya, ibunya mereka. Ibunya. Orang tuanya mereka. Dua-duanya apa tuh? Dua-duanya orang tuanya mereka. Dua-duanya meninggal barengan. Iya. Waduh, gimana ya? Ya Nah, udah. udah paham belum sampai situ? Iya. Ya, terus dibagilah nih warisan tersebut ke 3 orang ini. Nah, 3 orang ini tuh udah pada menikah dan sudah mempunyai anak. Terus, setelah dibagi warisannya, ada istri dari kakak laki-lakinya ini menganggap bahwa bagian warisan yang diberikan ke suaminya atau kakak laki-laki ini tuh jumlahnya tuh nggak sesuai. Maksudnya ngerasa lebih sedikit gitu dibandingkan yang lainnya. Ngerti nggak seperti ini? Yang perempuan, anak perempuannya punya suami. Jadi kakak laki-laki ini, kakak laki-laki yang pertama punya istri. Oh ya, abang ya. Iya, abangnya. Abang yang pertama dia punya istri. Nah, setelah dibagi warisannya, si istri ini merasa kalau bagian si abangnya ini, si suaminya, abangnya yang pertama lah, merasa kalau bagian warisannya ini tuh
nggak sesuai, bahkan diklaim bahwa lebih sedikit gitu dibandingkan sama adik perempuan si abangnya. Iya. Iya, paham nggak? Ya paham, Abdur. Enggak, kok lebih sedikit. Ya enggak, makanya si istri ini menganggap bahwa Oh, bagian si kakaknya ini lebih sedikit, dan dari situlah timbul perpecahan gitu. Apa namanya, jadi hubungan abang yang pertama sama adik perempuan ini nggak baik. Jadi pokoknya selek lah lama gitu. Ya, nah yang jadi pertanyaan saya, apakah nih, jadi di situ adiknya tuh merasa kalau hubungan ini tuh harus direkatkan kembali gitu loh, nggak boleh lama-lama kan, nggak boleh lama-lama marahan kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah si adik perempuan ini wajib membagi harta warisan ini ke abangnya, abang yang pertama, agar hubungannya tuh kembali terjalin dengan baik gitu. Oh iya. Mudah nggak? Iya, maksudnya harusnya kan si bininya abang pertama nih, kan kalau laki-laki kan dapat dapat jatah lebih besar daripada perempuan. Kenapa dia harus ini? Apa? Apa harus ini kan? Ngerasa nggak adil? Karena laki-laki kan tadi apa namanya? Dapat berapa persen tuh? 1/, alhasil dua kali lipat dari perempuan lah. Laki-laki itu dapat jatah warisan. Ya kalau kalau kita gitu, kenapa harus ini? Karena kan laki-laki harusnya dapat 2 kali lipat dari perempuan, gedean lelaki gitu. Nah terus kalau si adik perempuannya ini ngerasa apa tadi, ngerasa selek apa sih, ngerasa apa nih? Jadi hubungannya kan nggak baik. Nah, adik perempuan ini beritikat baik untuk merekatkan kembali hubungan antara mereka berdua. Ya udah dikasih aja hadiah, kasih hibah hadiah, nih bang gitu, duit kasih hadiah buat abangnya, nih bang, adiknya baik berarti. Iya, kalau nggak waris kan harusnya waris abangnya udah dapat lebih gede daripada adik perempuannya gitu. Kalau orang tua meninggal kan, dia punya anak laki-laki yang perempuan, misalkan ya dia punya anak laki-laki sama perempuan, warisannya misalkan 500 juta, dibagi laki-laki setengah, perempuan seperempat gitu. Kan 100 juta nih. Nah, terus si laki-laki dapat 666, si perempuan dapat 333 gitu. Nah, harusnya lebih gede laki. Lah ini istri laki ngapa inian? Ya kalau perempuannya baik ya udah kasih nih bang, gitu bang, buat apa bang? Saya kasih hadiah gitu jadi hibah. Ya kalau setahu kita gitu, nggak tahu kali beneran. Ya nggak Habso, tahu aja. Tapi Konita, itu awal pembagiannya itu udah sesuai cara pembagian Islam atau emang dibagi rata antara 3 orang itu? Eh apa ya? Gitu. Kayak sih dibagi rata. Jadi gimana sih? Jadi yang bagi rata tuh gimana jelasinnya? Jadi tuh ada saudara gitu. Nah, saudara ini kayak mungkin emang kurang paham kali ya sama hukum Islam, mungkin bagi rata gitu. Ya mungkin tadi istri abangnya itu apa ya, agak ikutan mungkin karena istrinya paham waris dalam Islam mungkin ya. Jadi merasa bagian suaminya nih kurang gitu. Maksudnya kayak, ya kan? Jadi ya kayak Abdur bilang tadi mungkin benar kalau misalkan si adiknya ini berbaik hati, nggak apa-apa dikasih aja untuk merekatkan kembali. Karena kan juga pembagiannya itu awalnya rata ya, nggak sesuai hukum Islam. Jadi harusnya ada yang perempuannya ini kan harusnya juga dapatnya lebih dikit ya. Gimana Abdur? Bisa itu. Salah sebenarnya saya juga kurang tahu sih itu bagiannya gimana, cuma ya kalau di antara kemungkinan itu, kalau misalkan tadi kan kalau baginya nggak rata ya harus
jadi sesuai dengan hukum Islam ya. Kalaupun udah sesuai hukum Islam tapi si istri tetap ngerasa itu bagiannya kurang tuh, berarti nggak apa gitu yang si adiknya nih ngasih warisannya ke kakak laki-lakinya. Mas bagiannya ke kakak laki-lakinya gitu. Kalau pembagiannya awalnya udah sesuai hukum Islam, terus istri abangnya ini eh, marah kayak gitu, ya itu nggak wajib sih buat adiknya ini ngasih sebagian hartanya lagi, karena kan udah sesuai hukum Islam gitu. Jadi juga nantinya nih kita sebagai istri juga nggak boleh ikut campur hal tersebut kalau kita emang belum cari tahu dan memahami lebih dalam kayak gitu. Iya, Ya, syukron. kalau kita mungkin eh, nggak salah gitu pernah ini nggak dengar boleh bagi rata asal semuanya abangnya redo juga gitu. Abangnya terima, maksudnya abangnya terima nggak terus juga nggak ada paksaan sana sini gitu. Apa sih buat buat apa? Perbaiki ekonomi adiknya juga. Tapi abang-abangnya tuh yang laki-lakinya itu harus redo terima gitu. Nggak apa-apa begitu. Tapi nggak menafikan juga bahwasanya ada hukum waris yang pembagian laki lebih gede yang udah di ini berbagi-bagi gitu. Tapi kalau nggak apa salah satu yang abang yang misalkan kagak ini agak nggak redo gitu nggak ini ya agak ini juga nggak boleh juga ya so kita begitu Ukti Mbak Ya, syukron. Evan ya, mungkin begitu aja Ustaz dari kelompok kita Ya. mungkin Ustaz ada tambahan Ya. Hafsah sudah nggak ada tambahan. Sudah, Ustaz. Syukran lil akh Abdurrahman wal ukht Hafsah ladani qaddama maqalatahuma wa al-ijabah li as'ilah min kibal al-musyarif. Jadi tadi ada 4 penanya ya, Ana, Rizqa, Lutfia, dan Rahmah. Jadi satu sama lain ada kaitannya. Yang pertama tadi Ana, yaitu apabila ada seorang meninggal dan ahli warisnya itu beda agama, gitu kan? Apakah dia mendapatkan warisan? Tadi sudah dijelaskan mungkin di awal, Abdurrahman, bahwa ada yang disebut dengan sebab-sebab orang mendapat warisan, ya, asbabul irsi, yaitu tadi ada 3 hal, ada karena nasab, keturunan darah, ada karena nikah, perkawinan, ada dengan al-itq, karena ada pembebasan. Nah, itu yang menyebabkan orang mendapatkan harta warisan. Ada 3 hal itu. Misalnya tadi kalau keturunan ya ke atas ada bapak, ada kakek ke bawah, ada anak, ada cucu ke samping, ada saudara, ada paman, dan seterusnya yang tadi sebutkan oleh Abdurrahman, itu masing-masing kalau dari pihak laki-laki secara detail ada 15, dari laki-laki perempuan secara detail ada 10. Tadi sebutkan 10 dan 7. Itu secara global, karena nanti kalau mau dirinci, anak itu ada yang sebapak seibu, ada yang sebapak saja. Nah, itu begitu juga paman. Nah, yang paman dalam bahasa Arab tentu tidak termasuk paman dari ibu ya. Kalau dalam bahasa Arab kan sama. Kalau bahasa Arab beda, amun dengan kholun. Kalau bahasa Indonesia kan sama, paman itu baik dari bapak maupun dari ibu. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu dari bapak namanya amun itu, atau itu yang ahli waris. Tapi kalau yang kholun, yang dari ibu itu bukan ahli waris. Nah, itu barangkali juga menjadi perhatian kita. Jadi paman itu paman dari bapak. Nah, itu karena tadi nasab. Nah, kalau karena keturunan, karena nikah, suami istri asalnya kan tidak saling mewarisi sebelum nikah. Tapi ketika dia nikah, maka terjadilah saling mewarisi kalau salah satu meninggal dunia. Jadi yang ketiga adalah karena al-itq, pembebasan. Jadi kalau ada seorang hamba saya dibebaskan oleh tuannya, kemudian si hamba saya ini kemudian berbisnis menjadi orang kaya, maka ketika dia meninggal, maka si
tuan yang pernah membebaskannya itu mendapat warisan atau sebaliknya gitu. Karena al-itku. Kemudian ada, nah ini barangkali yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, yaitu ada yang menyebabkan orang yang tadinya ahli waris, tapi kemudian tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Tadi karena ikhtilafuddin, berbeda agama. Jadi orang yang berbeda agama itu satu sama lain tidak saling mewariskan. Antara muslim dengan agama-agama lain misalnya. Maka apabila salah seorang di antara keduanya, meskipun mereka secara nasab tadi, secara darah keturunan, tapi karena ada penghalangnya, namanya sebut mani atau mawani, maka menyebabkan dia tidak mendapat warisan. Maka tadi Hana pertanyaannya, ya udah Pak jelas bahwa seorang yang beda agama itu tidak saling mewariskan, baik yang meninggal orang muslim, kemudian dia punya anak misalnya, atau punya bapak, atau punya saudara non-muslim, maka dia tidak terhitung menjadi ahli waris lagi karena ada mani. Dan begitu sebaliknya, kalau yang meninggal tadi saudaranya yang murtad, naudzubillah, kemudian meninggal dia tidak punya yang lain kecuali saudara yang muslim, maka tidak mendapatkan saudara yang muslim warisan dari harta. Nah itu karena tadi ada penghalang, yaitu ikhtilafuddin. Kemudian Rizka tadi, kalau ada orang yang meninggal dunia, kemudian dia punya hutang. Dia punya hutang. Ya tentu tadi disebutkan juga oleh Abdurrahman bahwa yang namanya tarikah atau harta peninggalan itu tidak boleh dibagikan kecuali kalau sudah dilaksanakan kewajiban-kewajiban si mayit itu. Misalnya apa tadi? Hutangnya. Jadi yang namanya warisan itu sebelum dibagikan harus dipenuhi kewajiban si mayit. Misalnya hutang kan itu nggak bisa ditolak-tolak kalau si orang pemberi hutang tidak membebaskan, maka itu wajib diambil dari harta warisan. Itu yang pertama. Termasuk tadi kata Abdurrahman juga mengurus jenazah. Itu biayanya diambil dari tarikah tadi. Kemudian hutang itu juga terkait dengan hutang kepada Allah tadi, zakat. Kalau dia sudah sampai nisab, kemudian belum mengeluarkan zakat, meninggal, maka kewajibannya harus ditunaikan dari hartanya itu. Nah, itu juga termasuk hutang itu, hutang kepada Allah. Jadi hutang kepada manusia, kepada Allah itu wajib ditunaikan dari harta peninggalan. Kemudian yang lainnya adalah wasiat tadi. Jadi kalau dia berwasiat, maka dan perlu dicatat bahwa wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Jadi kalau ahli waris itu udah otomatis dia dapat tanpa wasiat. Nah, apa itu wasiat? Wasiat itu adalah pemberian, pengalihan kepemilikan seseorang kepada orang lain dengan dengan syarat bahwa pemberian itu baru dilaksanakan ketika orang yang memberi meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Karena peralihan harta itu macam-macam. Ada dengan cara warisan tadi, ada dengan cara wasiat, ada dengan cara hibah misalnya. Nah, tapi tentu konsepnya beda-beda. Kalau wasiat ini adalah pemberian yang dikaitkan dengan kematian. Kalau hibah itu pemberian yang langsung ketika orang masih segar bugar, maka dia berhak memberikan apa yang dimiliki kepada saya, kepada siapa saja. Baik kepada keluarganya yang masuk kategori ahli waris maupun yang bukan ahli waris, atau kepada orang lain sekalipun. Nah itu boleh hibah, tapi ketika warisan juga pengalihan harta, tapi itu berbeda dengan hibah. Karena dia sudah disebutkan dalam Al-Quran, disebut dengan al-furud. Ya. Makanya ilmunya ilmu faraid, artinya ada orang yang sudah ditetapkan dari orang-orang yang terkait dengan hubungan darah itu
yang tadi disebut dari perempuan 10, dari laki-laki 15 misalnya. Nah itu apa namanya, yang berhak mendapat warisan, tapi perlu dicatat juga bukan semua ahli waris itu mendapatkan warisan. Yang mendapat warisan itu orang yang paling dekat kepada si mayit. Misalnya kalau ada anak cucu, itu kan ahli waris juga. Maka cucu itu ketika ada anak, maka dia terhalang, namanya mahjub. Begitu juga saudara, misalnya kalau ada anak dia terhalang. Begitu juga misalnya kakek, kalau ada bapak dia terhalang. Begitu juga ibu, nenek, kalau ada ibu dia terhalang. Maka ahli waris yang disebutkan tadi 25 atau 17 itu tidak otomatis dapat semua. Jadi yang dapat itu yang lebih dekat kepada si mayit. Nah, maka tadi pertanyaan Rizka bahwa mayit yang punya hutang itu, ya dia harus diambil dari hartanya itu. Bahkan kalau utangnya lebih besar dari harta yang ditinggalkan, maka kewajiban ahli waris untuk membayarnya. Nah, jadi utang pun ditanggung oleh ahli waris. Kemudian tadi tanyaan kedua dari Rizka, seorang yang beda agama terus menuntut mendapat warisan. Nah itu saya kira itu ya dijelaskan karena masing-masing agama kan punya aturan. Nah misalnya kalau dia misalnya yang beda agama itu misalnya saudaranya, jadi anak dari si mayit, misalnya salah satu di antara mereka beda agama, nah otomatis yang beda agama itu yang non muslim tidak dapat misalnya. Nah maka kalau misalnya seperti itu, ketika mengatasinya adalah cara ketika orang tuanya masih hidup misalnya, dia punya anak ada yang muslim ada yang non muslim, nah dia bisa hibahkan. Kalau hibahkan kepada siapa saja. Tapi kalau itu sudah warisan, maka otomatis dia terhalang karena beda agama. Jadi solusinya ya ketika masih hidup itu, maka si orang tua itu dia boleh menghibahkan kepada anaknya yang non muslim misalnya. Tapi ketika itu menjadi warisan, maka dia terhalang karena beda agama. Jadi harus diberikan seperti itu. Tadi Lutfia juga hampir sama saya kira. Mana yang didahulukan antara wasiat dengan warisan. Maka kalau si ahli waris ini orang yang paham tentang agama, dijelaskan secara baik, maka seperti yang disebutkan tadi, bahwa harta warisan itu baru dibagikan setelah kewajiban si mayit itu terpenuhi, termasuk tadi hutangnya, baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah, misalnya zakat. Maka itu semua tidak langsung dibagikan, tapi dipenuhi dulu wasiatnya. Jadi hutang atau wasiat itu muqaddamun alal waratha. Jadi dia harus dahulukan ketimbang warisan. Bisa saja misalnya tadi setelah diwasiatkan, kemudian hartanya waris. Makanya ada syarat itu, bahwa ketika orang yang punya harta itu akan berwasiat, itu nggak boleh lebih dari sepertiga. Nah, jangan sampai terjadi yang ditanyakan oleh Lutfia tadi, bahwa si ahli waris itu menuntut mendahulukan bagi warisan wasiat belakangan. Nah, kalau syarat tadi dipenuhi bahwa tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga, kata Nabi, maksimal wasiat itu adalah sepertiga dari harta yang dimiliki, sehingga harta itu masih tersisa. Kalau dia punya utang, kalau dia punya kewajiban zakat misalnya, bisa dipenuhi dari situ. Nah, itu salah satu antara lain solusinya. Maka si orang yang punya harta itu ketika dia berwasiat maksimal sepertiga dari harta total yang dimiliki. Kemudian tadi pertanyaan yang terakhir, Rahma,
Tadi sebenarnya sudah dikomentari bahwa cara pembagian warisan itu. Nah, itu harus sepakati. Kalau kita orang Islam tentu idealnya, abdulnya, harta warisan itu dibagikan sesuai dengan ilmu mawaris atau ilmu faraid tadi yang sudah ditetapkan. Ada prinsip yang dikatakan lirrajuli mislu hazil unsayain. Bagi laki-laki itu ada 2 bagian dari anak perempuan. Maka tadi yang ditanyakan Rahman itu, ya kalau mereka semua muslim seharusnya sadar itu bahwa bagian laki-laki 2 kali perempuan. Itu kalau kita ngikutin ilmu faraid. Nah, sedangkan si istri ini dia bukan ahli waris, maka dia tidak boleh campur tangan. Nah, maka kalau ingin misalnya kita tetap mau menjalankan syariat, hanya ibadah sholat saja misalnya, tapi juga dalam hal pembagian harta, maka misalnya mereka sepakat nih solusinya. Mereka pertama berasas berdasarkan ilmu faraid atau syariat Islam, maka si laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Nanti setelah itu kalau dia ikhlas, si laki-laki mungkin mau berbagi dari apa yang dia dapat kepada saudaranya tadi yang perempuan. Nah, itu idealnya begitu kan, kalau dia mau berbagi. Karena itu menjadi hak kaum laki-laki kan. Nah, tapi kalau mereka misalnya sepakat untuk dibagi rata, maka karena di situ ada hak laki-laki yang mislu hadran sain, biasanya kan yang tidak setuju itu yang bagiannya banyak menjadi kurang kan. Jadi kalau diratakan berarti bagian laki-laki menjadi berkurang. Nah, tapi kalau itu misalnya ikhlas, si laki-lakinya, saudara laki-lakinya ikhlas, maka itu boleh saja. Tapi si perempuan itu tidak boleh menuntut misalnya. Harus dibagi rata gitu. Nah, itu sangat tergantung kepada anak laki-laki. Kalau dia ikhlas, maka bisa dibagi rata, dan maka kelebihan yang seharusnya dimiliki itu menjadi pahala buat dia karena dia berbagi kepada saudara. Tapi idealnya tadi tetap berpedoman pada faraid, 2 lizakari hazil unsayain. Maka setelah itu si laki-laki memang kalau dia misalnya ikhlas, dia berbagi kepada saudara perempuannya. Itu saya kira salah satu solusi. Saya kira itu teman-teman sekalian, tadi yang penting tadi harus perhatikan juga sebelum harta itu dibagikan tadi syarat-syaratnya. Jadi syarat-syarat 3 tadi yang menyebabkan orang dapat warisan, yaitu karena ada nasab keturunan darah, ada karena pernikahan, ada karena al-wala atau al-itqu. Nah, kemudian ada juga yang mereka ahli waris kalau secara nasab atau secara nikah atau wala, tapi beda agama, maka itu menyebabkan terhalang. Namanya mani atau mawani. Nah, itu karena tadi beda agama, karena pembunuhan, seorang anak bisa membunuh bapaknya karena ingin mendapat warisan, justru dia akan terhalang. Kemudian karena tadi hamba sahaya, dan karena bahkan anak zina misalnya, secara hukum dia tidak berhak mendapatkan warisan. Kemudian tadi juga harus dicatat tadi bahwa ahli waris yang disebutkan tadi ada 17, 10 dari laki-laki, 7 dari perempuan, atau kalau mau dirinci 15 dari laki-laki dan 10 dari perempuan, yang totalnya 25, itu bukan berarti mereka meskipun mereka disebut ahli waris tapi belum tentu mendapatkan warisan. Karena ada prioritas utama, yaitu orang yang lebih dekat, hubungannya langsung kepada mayit. Maka orang yang lebih jauh misalnya, itu sangat tergantung. Ada nggak yang menghalangi dia, atau yang disebut hijab. Misalnya kalau cucu, ada nggak anak? Kalau memang seorang kakek meninggal dunia, nggak punya anak sama sekali,
yang ada cucunya, maka cucunya dapat. Tapi kalau ada masih salah seorang di antara anak mereka, maka cucu itu terhalang. Begitu juga kakak. Nah, begitu juga tadi suami istri gitu. Kalau dia misalnya meninggal salah satunya, kalau beda agamanya, maka tidak saling mewarisi. Nah, itu saya kira yang hal-hal yang penting. Kemudian ada juga istilah tadi. Ada istilah furud yang memang telah ditetapkan oleh Allah. Ada nisfu, ada rubu, ada sulus, ada sumun, ada sulusain. Nah, itu yang disebut dengan furud ya. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat sepertiga, ada 2/3, ada 1/6, ada 1/8. Nah, itu semua yang disebut dengan ahlul furud atau al-furud. Hal-hal yang memang sudah dipadukan, ditetapkan. Ada yang tidak pakai itu, yang disebut dengan asobah. Maka ada istilah asobah. Asobah itu bisa mendapat banyak, bisa sama sekali tidak dapat. Itu nasibnya asobah. Nah, itu biasanya kaum laki-laki. Nah, saya kira secara lebih detail tadi sudah disampaikan. Nah, mudah-mudahan ini memotivasi, mendorong kita untuk memahami tentang syariat Islam ini, karena ilmu ini termasuk ilmu yang lebih awal dicabut gitu, karena banyak umat Islam yang tidak percaya, tidak percaya menggunakan sistem faraid ini. Nah, sehingga sebenarnya sistem ini yang lebih adil. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok sama-sama anak cuma beda jenis, yang laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Nah, tentu kalau bagi orang non-muslim bisa aja bertanya macam itu. Tapi kalau sebagai seorang muslim, tidak layak dia bertanya begitu. Kenapa? Karena ada kewajiban laki-laki itu yang lebih besar ketimbang kewajiban perempuan. Laki-laki berkewajiban memberikan mahar ketika akad nikah. Laki-laki kewajiban memberikan nafkah dan lain sebagainya. Sehingga layak kalau dia mendapatkan 2 kali bagian perempuan. Nah, perempuan bukan berarti nggak dapat, cuma karena dia tidak punya kewajiban memberi nafkah, maka otomatis secara syariat bagiannya ya lebih kecil ketimbang kaum laki-laki. Nah, itu saya kira yang perlu kita pahami. Dan kalau ada orang-orang yang menentang itu, baik dari kalangan umat Islam sendiri maupun dari luar, nah, kita bisa menjawab. Dan kita juga harus konsisten, sedapat mungkin bisa menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah. Saya kira itu cukup sekian teman-teman sekalian. Fi nihayati muhadaratina la yasau illa an nuqaddima jazila syukr li sahiba al-maqalah al-akh Abdurrahman wal ukhtul Hafsah alladani qad qaddama maqalatahuma wa kadzalik qad ajaba wa allaqa ala as'ilati al-musyarikin wa kadzalika lil ikhwah wal akhwat alladziina qaddamu as'ilata haula hadzal mawdu' wa kadzalika li jami'i al-talaba al-hadirina an-nashitin laisa an-naimin. An-nashitin ma'ana jazakumullahu jami'an ahsanal jaza wa nafa'anallahu bihadzal ilmi fi hayatina insyaallah wa ila an naltaqi insyaallah fi al-usbul qadim. Wa qabla an nunhi hadhihi al-muhadarah arju min akh Abdurrahman wa Hafsa an tursila al-maqalah wa PPT ila Google Classroom. Wal akh man ra'isul fasli huna an yusajjil asma al-hadirin. Nah, Ustaz. Arju Jeniko an tusajjil asma al-hadirin wa kadzalika al-mawdu' alladhi qad naqashna hadzal yawm wa syukran lakum jami'an wa ila liqa fil usbu'il qadim wa astaudikumullah wa ila liqa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Saya Astagfirullah.